Oke, selamat siang semua. Semoga kalian sudah sampai di rumah saat melihat video ini. Jadi pada pertemuan kali ini, Miss mau bahas pembukaan dulu tentang gerak parabola. Gerak parabola ini hampir sama seperti gerak vertikal. Kalau sebelumnya gerak vertikal itu kita melemparkan benda dari ke arah sumbu Y gitu, kemudian bendanya mencapai ketinggian maksimum dan jatuh lagi. Anggaplah ini titik A dan ini titik A, ini titik B dan ini titik C. Nah, ini kan bendanya dilempar tanpa sudut. Kalau yang gerak parabola itu benda dilempar dengan sudut tertentu terhadap sumbu X. Nah, oke, jadi anggaplah bendanya itu berupa meriam atau bola. Nah, ini dilempar dengan ketinggian tertentu, dengan sudut tertentu terhadap sumbu X. Nah, jadi ini kita ambillah vektornya seperti ini. Nah, anggap sudut yang dibentuk itu bernilai theta. Coba kita gambarkan lintasannya. Otomatis ini geraknya akan naik mencapai titik tertingginya, kemudian jatuh. Oke, ini posisi awalnya, ini kecepatan awal dilambangkan dengan V0. Nah, ingat bagian vektor kemarin, kecepatan awalnya itu membentuk sudut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y-nya. Nah, kalau membentuk sudut terhadap X dan Y, berarti itu harus dijabarkan. Dijabarkan ke X dan dijabarkan ke Y. Nah, ini dijabarkan ke X, ini jadi ini ada ke bawah, ini V0X-nya. Terus dijabarkan ke Y, tarik garis. Nah, ini V0Y-nya. Nih. Oh, ini V0Y. Nah, mari kita lihat untuk posisi awal di sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sumbu X itu V0X sama dengan V0. Oke, ingat ini kembali. Kalau theta ini V0X itu antara V0 cos theta atau V0 sin theta. Jadi kita perhatikan ini sudutnya di dekat sumbu apa. Kalau sudutnya di dekat sumbu X, berarti V0X-nya ini menjadi V0 cos theta. Nah, kalau V0X-nya V0 cos theta, berarti V0Y itu jadi V0 sinus theta. Ini untuk kasus pertama. Terus mari kita gambarkan garis-garisnya. Oke, misalnya di titik sini, ini ada V. Terus di titik ini ada V lagi. Nah, di puncak ini. Nah, di puncak ini V-nya. Terus pada saat jatuh, ini V. Ini V. Nah, sampai ke dasar, ini V-nya. Oke, terus lihat V di setiap titik. Nah, coba kita ambil garis-garisnya, penjabarannya. Ini kalau diambil garis-garis penjabarannya, ini Vx. Terus ini Vy-nya. Ini juga kalau dijabarkan ini Vx dan ini Vy. Nah, ini di ketinggian maksimum. Wah, tidak lurus. Ini di ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum berarti ini titiknya. Dilambangkan dengan Y maksimum saja. Lihat saat di ketinggian maksimum, V yang ada hanya V di X. V di Y nggak ada. Jadi di titik maksimum, Vy-nya sama dengan 0. Nah, ini mulai ada lagi Vy, tapi ke arah bawah. Vx ke arah samping. Yang ini juga. Vy-nya makin besar, Vx-nya tetap ada. Sampai di sini. Ini Vy, ini Vx. Oke, coba kita lihat khusus yang ada di sumbu X. Nah, kecepatan yang ada di X itu panjang vektornya sama di setiap titik.
Sama di setiap titik. Karena panjang vektor di sumbu X sama di setiap titik, berarti V di sumbu X itu kecepatannya sama di setiap titik, berarti gerak lurus beraturan, GLB. Oke, kemudian coba lihat di sumbu Y. Di sumbu Y awalnya kecepatannya banyak nih, vektornya tinggi. Terus makin kecil sampai di ketinggian maksimum kecepatan di Y nggak ada. Pas mau turun ada lagi kecepatan di Y. Terus makin besar sampai menjadi lebih besar. Berarti di Y itu kecepatannya berubah setiap waktu. Nah, berarti di Y itu berlaku GLBB. Nah, ingat kemarin rumus untuk GLB. Di sini aja. Rumus untuk GLB itu hanya ada V sama dengan X per T. Nah, rumus untuk GLBB itu ada 3. Yang pertama, kalau di sumbu X ya, S sama dengan kecepatan awal kali waktu tambah kurang setengah AT pangkat 2. Yang kedua, VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang ketiga, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus minus 2 AS. Ya, S-nya tidak bisa tertulis. Oke, nah karena di sumbu X itu kecepatannya sama di setiap tempat, berarti V saat, Miss tulis lah ya, misalnya ini titik awal, titik A, terus ini titik B, C, D, titik E, titik F, dan titik G itu nilainya sama, nilai kecepatan di X-nya. Berarti ini V di X itu sama dengan V0X-nya, atau sama dengan V0 cos theta. Ini yang pertama. Yang kedua, nah bagaimana dengan jarak? Lihat ini V sama dengan X bagi T. Berarti kalau jarak X sama dengan V kali T. Berarti yang ini X sama dengan V di X kali waktu. Sehingga X-nya jadinya V0 cos theta dikali waktu. Gitu. Jadi ini 3 rumus yang ada di GLB. Nah, gimana di sumbu Y? Di sumbu Y itu kecepatannya berubah di setiap waktu. Karena kecepatannya berubah di setiap waktu, sehingga untuk ke arah atas, kan makin naik nih, kecepatan di Y makin gak ada kan? Berarti melawan gravitasi. Nah, A-nya percepatannya nanti diganti sama negatif G. Jadinya kita pakai yang ini aja. Rumus pertama, Y di setiap tempat itu V0Y kali T kurang setengah GT pangkat 2. Nah, V0Y-nya apa? V0Y-nya itu V0 sin theta, ini yang di atas V0 sin theta, kali waktu dikurang setengah gravitasi kali T pangkat 2. Yang kedua ada VT sama dengan V0 Y lagi, ini kan V0, berarti V0 di Y karena kita meninjau sumbu Y, kali T kurang gravitasi kali waktu, sehingga VT-nya, V0Y-nya kan V0 sin theta kali waktu kurang gravitasi kali waktu. Nah, yang ketiga ada VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2GY. Oke, Miss batas dulu lah biar muat. Nah, sehingga VT pangkat 2-nya, V0-nya kan V0 sin theta pangkat 2 kurang 2 gravitasi kali Y. Nah, ya udah segini aja boleh. Jadi V0 sin theta, terus habis itu dikuadratin. Nah, inilah 3 rumus tentang gerak parabola. Di sumbu Y ada 3, sumbu X juga ada 3. Ini sebenarnya nggak menghafal sih, cuman pengembangan dari rumus-rumus yang udah ada. Ini juga bisa disederhanakan lagi sih. Coba kalian sederhanakan ini jadi apa? Ini sebenarnya jadi VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 sin kuadrat theta kurang 2GY. Gitu, ini 3 rumusnya.
Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal. Ini ada bola bermassa 2 kg. Jadi ini ada massa sama dengan 2 kg. Terus dilempar dengan sudut 30 derajat. Nah, 30 derajat itu berarti tetanya sama dengan 30 derajat. Terhadap sumbu X dengan kelajuan awal 20 meter per sekon. Kelajuan awal. Kelajuan awal ini disimbolkan dengan V0. V0-nya 20 meter per sekon. Yang ditanya, tentukan posisi batu setelah 2 detik dari titik pelemparan. Berarti T-nya ada T. T sama dengan 2 sekon. Nah, posisi karena dia geraknya vektor, jadi anggaplah ini titik awalnya gitu kan. Nah, ini dilemparkan. Nah, jadi setelah 2 detik, kira-kira di mana? Anggaplah ini titiknya. Anggap ini. Nah, dia kan ada posisi di X. Nih, ada posisi di X. Dan ada posisi di Y, ya enggak? Nah, berarti posisi di sini yang dimaksud itu X dan Y-nya. X dan Y. Oke, kita coba langsung untuk di X. Jawab. Nah, posisi di X itu X, ini tinggal lihat rumus di sebelahnya ya. X sama dengan Vx dikali T, atau Vx itu V0 cos theta dikali waktu. V0-nya 20 cos theta, theta-nya 30 derajat kali waktu 2. Jadi X-nya 20, cos 30 itu setengah akar 3 kali waktu 2 detik. Jadi X-nya ini habis 2 dan 2 ini, sisanya itu adalah 20 akar 3 meter. Nah, ini untuk posisi di X. Terus posisi di Y. Nah, posisi di Y tinggal pakai rumus yang pertama, V0Y kali T kurang setengah GT pangkat 2. Nah, Y-nya V0Y berarti V0, di Y berarti sin theta kali waktu kurang setengah gravitasi T pangkat 2. Oh ya, tadi ini sudah kasih rumus yang ini, jadi boleh langsung ke yang kedua itu. V0-nya 20 sin 30 kali waktunya 2 kurang setengah gravitasi, kalau nggak diketahui di soal berarti 10 kali T-nya 2 pangkat 2, T pangkat 2. Y-nya 20 sin 30 itu setengah kali 2 kurang, oh ya ini 4 dan ini 2 kurang, berarti kurang 20. Jadinya Y-nya sama dengan ini, bisa coret juga. Oh, 20 kurang 20, 0 meter. Gitu. Berarti kalau 0 meter, tunggu, ada yang salah kah? Setengah gravitasi T pangkat 2. Ya, 0 meter berarti ini mungkin sudah dalam keadaan turun, berarti sudah di tanah. Oke. Terus ini soal. Soalnya hampir sama seperti contoh soal. Ini bola masanya 0,1 kg, dilempar dengan, berarti massa 0,1 kg, dilempar dengan sudut. Nah, sudut yang ini berarti yang diketahui tetanya. Tetanya 53 derajat. Jika tinggi net, jadi sasarannya itu net. Jadi anggaplah ini net, kayak main basket mungkin ya. Sasarannya adalah net, berarti ini yang mau disasar nih. Nah, maka yang ditanya, jika tinggi net itu adalah tinggi maksimum, berarti ini adalah Y maksimumnya. Jika tinggi net adalah ketinggian maksimum, maka berapakah jarak mendatar sumbu X dan jarak vertikal atau tinggi net dari titik pelemparan. Oke, berarti ini yang ditanya Y maksimumnya berapa, X maksimumnya juga berapa. Ingat, untuk cari X maksimum nanti kita butuh
Fenol cos 53 cos theta dikali waktu. Nah, waktu di sini nggak ada, pakai clue yang G maksimum. Ini katanya jika tinggi net adalah ketinggian maksimum, berarti kecepatan di ketinggian maksimum itu 0. Oh ya, ini Miss kurang kasih fenol. Fenolnya sama dengan, nah fenolnya Miss tambahkan ya. Fenolnya samain aja sama tadi, 20 meter per sekon. Oke, selamat mengerjakan.